Latar belakang kebudayaan Indonesia yang sangat beragam, khususnya di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Sangat beragam peninggalan sejarah yang ada di sana, membuat kita bisa mempelajari perbedaan antara kebudayaan satu dengan yang lainnya. Dengan ciri khas masing-masing dari setiap kebudayaan yang berbeda, kita mendapat ilmu yang berguna. Kali ini saya akan membahas tentang penemuan sejarah Hindu di Wonosobo, Jawa Tengah, yaitu Ondo Budo dan juga Arca Ganesha di daerah Pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Menambah wawasan mahasiswa mengenai peninggalan sejarah Hindu di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. 2. Sarana pengenalan budaya terhadap mahasiswa lain. 3. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk meneliti. 4. Sebagai sarana pengenalan sejarah supaya bisa dikenal lebih banyak orang. Di daerah Wonosobo, tepatnya di Dieng sendiri, terdapat sejarah peninggalan Hindu kuno yang masih terjaga dengan baik, seperti halnya candi-candi, arca, atau ritual wedus gembel yang masih ada sampai saat ini. Dan tempat-tempat tersebut digunakan juga sebagai tempat wisata maupun sebagai tempat edukasi untuk belajar mengenal sejarah masa lampau. Mari kita mengenali budaya negara kita supaya menjadi lebih cinta dan bisa menerima perbedaan. Untuk itu, saya ingin memperkenalkan budaya di lokasi sekitar saya, yaitu di Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Ondo Budo, peninggalan Mataram kuno, ditemukan pada akhir Juli pada tahun 2019, yang semakin menunjukkan bahwa candi Hindu di daerah tersebut merupakan pusat ritual keagamaan, yaitu keberadaan tangga batu oleh penduduk setempat disebut sebagai Ondo Budo, terkait dengan keberadaan komplek candi Hindu di atasnya yang diyakini merupakan peninggalan abad ke-7 dan ke-8 dari zaman Mataram kuno. Para arkeolog mengatakan ini dianggap sebagai bentuk aktivitas keagamaan di kompleks tersebut. Eri Budiarto, Koordinat Unit Dieng, Balai Pelindungan Warisan Budaya, BPCB Jawa Tengah mengatakan, di Sikunang kami menemukan Ondo Budo masih utuh dengan 54 anak tangga di puncak yang kemudian dipotong, tetapi ditemukan di bagian bawah 16 anak tangga, tuturnya. Lebarnya kira-kira 1 meter, kalau panjangnya lebih dari 20 meter. Potongan anak tangga purba itu ditemukan di perbatasan Kabupaten Banjarnegara sampai dengan Batang, tepatnya di kawasan Pegunungan Sipandu dan curam di Desa Sikunang, perbukitan. Eri mengatakan jika brondo yang ditemukan di perbukitan Kunan Barat itu relatif lengkap, maka anak tangga yang ditemukan di kawasan Pandu Barat sebagian besar lepas dan hanya tersisa 2 anak tangga lebih. Pihak berwenang mengatakan bahwa fungsi dari anak tangga tersebut adalah merupakan jalan menuju kompleks Candi Dataran Tinggi Dieng untuk kegiatan keagamaan. Ada 4 jalur menuju Dieng, namun penelitian pada saat itu tidak menggambarkan wujud Ondo Budo. Dikatakannya, ditemukan 2 buah batang tangga kuno di lereng bukit yang terjal, memperkuat catatan peninggalan Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu penemuan Arca Ganesha. Selain tangga, pada paruh kedua tahun lalu juga ditemukan paruh Ganesha, atau salah satu dewa yang paling populer dalam agama Hindu, di sebuah peternakan warga di Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Wonosobo. Dan 8 bulan terakhir, salah satu dari 4 peninggalan arkeologi yang ditemukan di kawasan Dieng adalah penemuan arca setinggi 1,4 meter dan lebar 1,2 meter. Patung tanpa kepala ini terbuat dari bahan andesit dan ditemukan oleh seorang petani saat melakukan penggalian di tanah miliknya. Arti pentingnya penemuan benda purbakala di kawasan Dieng berdasarkan temuan tersebut, Eri Budiarto berharap bisa menambah data untuk mengungkap budaya masa lalu kawasan Dieng. Eri mengatakan, karena masih banyak misteri yang belum terpecahkan, selama ini masyarakat percaya bahwa keberadaan Candi Dieng dan bangunan lainnya hanya sebatas kegiatan keagamaan. Namun Eri menduga ada aktivitas lain di kawasan Dieng yang bisa dilacak. Ia menjelaskan, oleh karena itu kegiatan ini tidak hanya ritual atau ibadah agama, tetapi mungkin ada kegiatan kehidupan lainnya.
Ini jejak yang belum ditemukan, tuturnya. Mengapa dataran tinggi Dieng dulu disebut sebagai tempat upacara keagamaan? Para ahli percaya bahwa kuil di dataran tinggi Dieng adalah tempat untuk upacara keagamaan. Jaliati Sri Nugraheni, staf pengajar arkeolog Fakultas Kebudayaan dan Sains Universitas Gadjah Mada, meyakini bahwa kompleks Candi Dieng bisa jadi merupakan pusat kegiatan keagamaan Hindu, bukan pusat kerajaan. Yang mengacu pada prasasti Kapunuhan yang dibuat pada tahun 878 dan disebut Dieng Kailasa. Kailasa adalah puncak suci Himalaya, tempat tinggal Siwa. Dieng adalah Kailasa, jadi Dieng adalah surganya atau tempat tinggal Siwa. Jaliati menjelaskan, sepertinya Dieng adalah tempat pemujaan Dewa Siwa. Suasana di lokasi Ondo Buddha dan juga Arca Ganesha berada di perbukitan Dieng yang dikelilingi berbagai bukit yang sejuk dan nan asri, sangat tenang dari keramaian kota. Di saat yang sama, sebagai pelindung, Eri Budiarto, koordinat BPJB Dieng Jateng, mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas perbaikan yang terus-menerus dalam perlindungan warisan budaya Dieng. Respon masyarakat sangat antusias bila menemui barang peninggalan akan melaporkan ke pihak berwajib. Pada masa pandemi ini, para masyarakat atau wisatawan masih belum diperkenakan untuk melihat Ondo Buddha dan juga Arca Ganesha. Dikarenakan masih pandemi, maka masa pengunjungan masih belum bisa mengunjungi, dan bila sudah bisa pun tetap menggunakan protokol kesehatan. Untuk menjadi tempat pariwisata yang ramai dikunjungi, maka jangan lupakan hal-hal berikut. 1. Perbaiki akses, infrastruktur dan fasilitas. 2. Gandeng investor. 3. Pilih duta wisata. 4. Manfaatkan internet. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.